Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungannya. Amin ya robbal alamin. Dalam video kali ini, saya akan coba memaparkan mengenai materi metodologi penelitian. Dari gambaran ini, di sini menggambarkan mengenai keterkaitan antara ilmu pengetahuan, metode ilmiah, dan penelitian. Saya coba menyimpulkan dari gambaran ini mengenai keterkaitan antara ketiga tadi, yaitu metode ilmiah menjadi kerangka dasar kegiatan penelitian, yang dimana di dalam penelitian akan berisi penerapan metode ilmiah. Pengetahuan merupakan produk yang diperoleh melalui prosedur ilmiah atau metode ilmiah, sekaligus berfungsi untuk menerangkan dan mengendalikan gejala, memahami hakikat dan gejala, dan meramalkan kegiatan yang akan datang. Kemudian, apa sih perbedaan metode dengan metodologi? Metodologi itu terdiri dari dua kata, yaitu metode dan logos, yang artinya ilmu tentang metode. Metodologi adalah sistem panduan untuk memecahkan persoalan dengan komponen spesifiknya adalah bentuk, tugas, metode, teknik, dan alat. Berbeda dengan metode, metode itu terdiri dari satu kata, yaitu metode, yang artinya metode atau cara. Metode atau metodik berasal dari bahasa Greka, yaitu meta, yang artinya melalui atau melewati, dan hodos, yaitu jalan atau cara. Metode lebih berkenaan dengan teknis saja dari keseluruhan yang dibahas dalam metodologi. Kemudian, hal-hal apa saja sih yang melatar belakangi manusia untuk melakukan sebuah penelitian? Di sini saya sudah merangkum ada 4 poin mengenai hal-hal yang melatar belakangi manusia untuk melakukan suatu penelitian. Di antaranya, yang pertama, kesadaran keterbatasan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan. Manusia tinggal di lingkungan masyarakat yang sangat luas. Dalam kehidupan yang sangat luas tersebut, banyak hal yang kita tidak ketahui, tidak jelas, dan tidak paham, sehingga menimbulkan kebingungan karena pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan manusia yang sangat terbatas dibandingkan dengan lingkungannya yang begitu luas. Bahkan ketidaktahuan, ketidakpahaman, dan ketidakjelasan terhadap sesuatu dalam kehidupannya seringkali menimbulkan kecemasan, rasa takut, dan rasa terancam. Kesadaran atas keterbatasan pengetahuan, pemahaman, dan atau kemampuan manusia dalam kehidupannya perlu diatasi agar manusia dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian yang kedua yaitu pemenuhan rasa ingin tahu. Manusia memiliki dorongan atau naluri ingin mengetahui tentang sesuatu di luar dirinya. Pengetahuan dan pemahaman tentang sesuatu menimbulkan rasa ingin tahu baru yang lebih luas, lebih tinggi, dan lebih menyeluruh. Dorongan ingin tahu disalurkan untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman. Contohnya, manusia selalu bertanya, apa itu, bagaimana itu, mengapa begitu, dan sebagainya. Bagi kebanyakan orang, jawaban-jawaban sepintas dan sederhana mungkin sudah memberikan kepuasan. Akan tetapi, berbeda dengan sebagian orang-orang tertentu, seperti para ilmuwan, peneliti, dan mungkin juga para pemimpin. Di sini mereka membutuhkan jawaban yang lebih mendalam, lebih rinci, dan lebih komprehensif. Kemudian yang ketiga yaitu pemecahan masalah. Manusia di dalam kehidupannya selalu dihadapkan kepada masalah, tantangan, ancaman, dan bahkan kesulitan, baik di dalam dirinya, keluarganya, masyarakat sekitarnya, serta di lingkungan kerjanya. Banyak cara yang dilakukan manusia untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Salah satu contohnya adalah mengenai pemecahan masalah melalui penelitian. Pemecahan masalah dalam penelitian dilakukan secara objektif, sistematis,
menggunakan metode dan mengikuti prosedur, serta berpegang pada prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah pengumpulan, pengolahan data, dan pembuktian secara ilmiah. Yang keempat yaitu pemenuhan pengembangan diri. Manusia merasa tidak puas dengan apa yang telah dicapai, dikuasai, dan dimilikinya. Manusia selalu ingin yang lebih baik, lebih sempurna, lebih memberikan kemudahan, selalu ingin menambah dan meningkatkan kekayaan dan fasilitas hidupnya. Keinginan manusia yang selalu ingin lebih baik itu ada yang dicapai dalam waktu relatif singkat dengan ruang lingkup yang lebih sempit, maupun membutuhkan waktu yang cukup lama dengan ruang lingkup yang lebih luas dan kompleks melalui penelitian. Kemudian, mengenai konsep pendekatan ilmiah dan non-ilmiah. Konsep pendekatan ilmiah diantaranya yang pertama, perumusan masalah itu jelas dan spesifik. Yang kedua, masalah merupakan hal yang dapat diamati dan diukur secara empiris. Yang ketiga, jawaban permasalahan didasarkan pada data. Yang keempat, proses pengumpulan dan analisis data serta pengambilan keputusan berdasarkan logika yang sehat dan benar. Yang kelima yaitu kesimpulannya siap atau terbuka untuk diuji oleh orang lain. Contohnya seperti penggunaan metode ilmiah. Kemudian selanjutnya yaitu konsep pendekatan non-ilmiah. Di antaranya, yang pertama, perumusan masalah itu kabur atau abstrak. Yang kedua, masalah tidak selalu diukur secara empiris dan dapat bersifat supranatural atau dogmatis. Yang ketiga, jawaban tidak diperoleh dari hasil pengamatan data di lapangan. Yang keempat, keputusan tidak didasarkan pada hasil pengumpulan dan analisis data secara logis. Yang kelima, kesimpulannya itu tidak dibuat untuk diuji ulang oleh orang lain. Contohnya seperti penggunaan akal sehat, prasangka, intuisi, penemuan secara kebetulan, dan coba-coba pendapat otoritas ilmiah dan pikiran kritis. Kemudian, apa sih ilmu pengetahuan itu? Ilmu pengetahuan adalah suatu proses pembentukan pengetahuan yang terus-menerus sampai menjelaskan sebuah fenomena yang bersumber dari wahyu, hati, dan semesta, sehingga dapat diperiksa atau dikaji secara kritis dengan tujuan untuk memahami hakikat, landasan dasar dan asal-usulnya, sehingga dapat juga memperoleh hasil yang logis. Kemudian apa sih ciri-ciri ilmu pengetahuan itu? Ciri-ciri ilmu pengetahuan diantaranya yang pertama empiris, yaitu berdasarkan proses pengamatan dan percobaan untuk memperoleh pengetahuan. Yang kedua, yaitu sistematis, yaitu berbagai data pengetahuan yang tersusun utuh dan menyeluruh mampu menjelaskan objek yang dikajinya. Yang ketiga, yaitu objektif, yaitu ilmu pengetahuan yang secara ideal dapat diterima oleh semua pihak dari prasangka perseorangan dan kesukaan pribadinya. Yang keempat yaitu analitis. Analitis itu menguraikan persoalan menjadi bagian-bagian terinci sehingga dapat berusaha membeda-bedakan pokok persoalan peranan dan bagiannya. Kemudian yang kelima, verifikatif. Verifikatif itu ilmu pengetahuan yang dapat diuji kebenarannya. Kemudian yang keenam yaitu universal. Universal itu ilmu bisa dipelajari di mana saja. Kemudian, apa sih metode penelitian kuantitatif dan kualitatif? Menurut salah satu ahli yang bernama Creswell, mendefinisikan bahwa penelitian kuantitatif sebagai upaya menyelidiki masalah, yang dimana masalah tersebutlah yang mendasari peneliti mengambil data, menentukan variabel dan yang kemudian diukur dengan angka agar bisa dilakukan analisa sesuai dengan prosedur statistik yang berlaku. Apapun
Adapun tujuan dari melakukan penelitian kuantitatif tidak lain membantu dalam mengambil kesimpulan atau membantu dalam mengeneralisasi prediktif teori yang tepat. Menurut salah satu ahli yang bernama Sugiono, mendefinisikan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi yang alamiah sebagai lawannya eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara provosif dan snowball. Teknik pengumpulan dengan triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian ini lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Kemudian, komponen apa saja sih yang terdapat dalam metode penelitian kuantitatif? Komponen-komponen yang terdapat dalam metode penelitian kuantitatif diantaranya ada 6 komponen. Yang pertama yaitu permasalahan. Penelitian dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang dimulai dengan adanya penyimpangan. Menurut Stoner, mengemukakan bahwa masalah-masalah dapat diketahui atau dicari apabila terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, adanya pengaduan dan kompetisi. Masalah dalam penelitian diekspresikan dalam bentuk kalimat tanya, bukan kalimat pernyataan. Masalah dalam hal ini selanjutnya dijawab melalui penelitian. Menurut Hajar, mengemukakan bahwa masalah bisa bersumber dari observasi masalah, dedukasi dari teori, kepustakaan hasil penelitian, masalah sosial, dan pengalaman pribadi. Kemudian yang kedua yaitu teori ilmiah. Teori merupakan pisau analisis atau paradigma yang digunakan untuk mengupas masalah yang terjadi di meja penelitian. Teori ibaratnya seperti pisau untuk membelah sebuah roti. Jika dapat menggunakan pisaunya secara tepat gitu ya, dan menggunakannya secara tepat pula, maka hasilnya akan memuaskan. Teori berfungsi untuk pengendalian atau kontrol, kemudian meramalkan atau prediction, dan menjelaskan atau explanation. Kemudian, yang ketiga yaitu variabel. Variabel penelitian adalah suatu atribut dan sifat atau nilai orang, perlakuan terhadap objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Kemudian yang keempat yaitu hipotesa. Hipotesa adalah gambaran sementara, jadi dari kajian teori yang sudah dilakukan penelitian, maka peneliti bisa membuat jawaban sementara, yang dimana jawaban yang sementara itulah yang nantinya akan dilakukan pengujian. Apakah hipotesisnya yang peneliti buat itu benar atau sesuai, atau sebaliknya, tidak sesuai dan tidak cocok dengan rumusan masalah tersebut. Kemudian yang kelima yaitu populasi sampel. Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Sugiono, sampel adalah suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi. Jika populasi tersebut besar, sehingga para peneliti tentunya tidak memungkinkan untuk mempelajari keseluruhan yang terdapat pada populasi tersebut. Oleh karena beberapa kendala yang akan dihadapkan nantinya, seperti keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka dalam hal ini perlunya menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Dan selanjutnya, apa yang dipelajari dari sampel tersebut, maka akan mendapatkan kesimpulan yang nantinya diberlakukan untuk populasi. Oleh karena itu, sampel yang didapatkan dari populasi memang harus benar-benar representatif atau mewakili.
Populasi itu seperti sebuah organisme, sedangkan sampel adalah organ. Sampel adalah bagian yang tidak terpisahkan dari populasi. Dan sampel dalam hal ini haruslah dapat mewakili karakteristik yang keseluruhan populasi. Dengan kata lain, populasi dan sampel merupakan dua hal yang saling terkait dan tidak terpisahkan. Melalui sampel ini, seseorang dapat mengetahui karakter dari sejumlah subjek pada satu tempat tertentu. Misalnya, ketika ingin meneliti karakter 100 orang dalam belajar, maka peneliti cukup mengambil sejumlah sampel dari 100 orang tadi untuk diteliti. Sehingga melalui sampel yang diambil, akan diketahui karakter dari 100 orang tersebut. Kemudian yang keenam yaitu data. Menurut Suharsimi Arikunto, dijelaskan bahwa data penelitian merupakan segala bentuk fakta dan angka yang bisa dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sehingga fakta dalam bentuk apapun nantinya bisa dijadikan data untuk penelitian. Dan sumbernya sendiri bisa dari sumber manapun yang terpercaya. Kemudian selanjutnya mengenai permasalahan. Menurut Sugiono, masalah diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksana. Menurut Kenlinger, 3 kriteria menentukan permasalahan yang baik dan pernyataan masalah yang baik di antaranya. 1. Masalah harus mengungkapkan suatu hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan demikian, masalah-masalah itu mengajukan pernyataan-pernyataan seperti apakah motivasi belajar mempengaruhi hasil belajar? Kemudian yang kedua, masalah harus dinyatakan secara jelas dan tidak ambigu dalam bentuk pertanyaan. Yang ketiga, masalah dan pernyataan masalah harus dirumuskan dengan cara tertentu yang menyeratkan adanya pengujian yang empiris. Mengidentifikasi masalah penelitian dilakukan untuk menentukan masalah mana yang perlu segera dicari penyelesaiannya. Mengidentifikasi permasalahan dapat dilakukan dengan cara mengelompokkan sekaligus memetakan masalah-masalah tersebut secara sistematis berdasarkan keahlian bidang peneliti. Kemudian, menurut Burns, yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu esensial. Esensial di sini yaitu masalah yang akan diidentifikasi menduduki urutan paling penting di antara masalah-masalah yang ada. Kemudian yang kedua urgent. Masalah di sini masalah yang akan dipecahkan mendesak untuk dicari penyelesaiannya. Kemudian yang ketiga manfaat. Masalah mempunyai manfaat apabila dipecahkan. Baik, itu saja mungkin pemaparan materi yang saya dapat paparkan. Mudah-mudahan materi yang saya paparkan ini memiliki manfaat bagi orang-orang yang mendengarkannya. Dan mohon maaf juga apabila dalam penyampaian dan pemaparan materinya ada hal-hal yang kurang baik ataupun tidak tepat dan ataupun adanya kesalahan dari segi penyampaian, saya mohon maaf. Baik, itu saja pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.